Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman, sama saya Alan Haswito. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktek dalam pengenalan CheroPub atau CFAT, di mana video sebelumnya sudah menjelaskan mengenai apa itu CheroPub dan juga CFAT. Dapat dilihat pada video-video sebelumnya ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak videonya. Oke, tahap pertama dalam metode CheroPub atau CFAT yakni completeness. Kita bisa praktekin teman-teman, dimana kita bisa download laporan keuangan, terus kita ketahui saldo piutang atau saldo utangnya yang tercantum di laporan keuangan itu benar atau enggak. Itu biasanya auditor meminta atau menanyakan lebih jelas kepada pihak manajemen atas pengendalian internal mengenai penjualan kredit terhadap pada nasabahnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, piutang ini terjadi karena transaksi penjualan kredit. Jadi kita terlebih dahulu menanyakan kepada pihak manajemen bagaimana pengendalian internal atas penjualan secara kredit kepada para nasabahnya. Selain itu, pihak auditor juga dapat menanyakan mengenai dalam penentuan pencadangannya, cadangan kerugian piutang, serta pengakuan atas beban piutang tak tertagih yang dilakukan oleh pihak manajemen seperti apa. Selanjutnya, auditor juga dapat meminta bukti pendukung seperti pencatatan atas nilai piutang dengan meminta buku besar pembantu piutang atau meminta aging schedule dari piutang yang menunjukkan tanggal, nama pelanggan, saldo, hingga umur piutang. Selain itu, dapat juga seorang auditor memeriksa apakah dalam struktur piutang tersebut ada wesel tagih atau receivable yang disetorkan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability. Tahap kedua yakni recurring obligation, yakni menentukan terhadap saldo utang pajak yang tertera dalam laporan keuangan itu telah sesuai atau tidak. Seperti kita ketahui teman-teman, dalam saldo utang pajak itu sebenarnya sangat simpel teman-teman. Dapat dilihat dari nilai real penjualan pada periode transaksi. Dapat dilakukan perhitungan teman-teman dari nilai penjualan dikalikan dengan persentase pajak yang berlaku, sehingga akan didapatkan saldo utang pajak yang sesungguhnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa penjualan ini nilai real penjualannya sudah dikurangi dengan penjualan-penjualan yang tidak dikenakan pajak, baik itu pajak PPN maupun pajak PPh 23 dan juga lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melihat pengakuan utang pajak dan mencerminkan besaran saldo utang pajak telah sesuai dan telah benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar kepada kas negara. Tahap selanjutnya dalam CheroPub yakni existence. Setelah kita ketahui teman-teman dari saldo piutang yang telah kita lihat di laporan keuangan, bagaimana sih kita cara mengetahuinya bahwa saldo piutang yang ada di laporan tersebut bahwa memang benar-benar ada atau terjadi transaksi. Salah satu caranya yakni dengan konfirmasi dengan pihak eksternal teman-teman. Dari mana kita dapat informasi mengenai perusahaan-perusahaan atau pelanggan yang memang melakukan hutang kepada kita, yakni dari dasar yang telah kita minta kepada manajemen, bisa jadi dari aging schedule. Dari sana kita dapat informasi mengenai pelanggan, bisa juga dapat juga informasi mengenai umur piutang dan juga saldo piutangnya teman-teman. Caranya kita dapat menyurati atau memberikan surat kepada pihak pelanggan yang melakukan hutang ke kita, bertujuan untuk mengonfirmasi saldo piutang hingga batas piutang teman-teman. Setelah dapat konfirmasi, kita lakukan nomoran dan juga hasil dari konfirmasi tersebut apakah sesuai atau tidak. Konfirmasi ini teman-teman bertujuan untuk memberikan kejelasan atau keakuratan dan juga kebenaran besaran piutang serta sisa batas atau saldo piutang. Sesi akhir dalam CheroPub atau CFAT yakni valuation. Kita dapat praktekkan teman-teman dari saldo depresiasi atau biaya depresiasi aset tetap yang terdapat di laporan rugi laba atau laba rugi. Biasanya dalam menentukan benar nggak sih biaya depresiasi aset tetap ini sesuai berdasarkan yang dilakukan pada aset tetap pada perusahaan tersebut atau entitas tersebut. Biasanya sih seorang auditor itu meminta terlebih dahulu teman-teman dari daftar aset tetap dan pengelompokan aset tetap yang terdapat di dalam perusahaan.
yang menunjukkan tanggal perolehan, nama aset tetapnya, terus nominal aset tetap, tipe aset tetapnya apa, hingga metode perhitungan aset tetap, atau bisa juga mengenai hingga waktu pemakaian aset tetap tersebut. Jadi pengakuan pemakaian aset tersebut berapa lama diakuinya. Selanjutnya, pemeriksaan penyajian dan penemuan aset tersebut dilakukan oleh seorang auditor, menentukan apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan juga peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dari pihak auditor ini mengkonfirmasi pengendalian atas perhitungan mengenai harga perolehan aset tetap serta pengakuan depresiasi dan juga jangka waktu pemakaian aset tersebut. Selanjutnya, atas aset tersebut dapat dilakukan perhitungan besaran nilai buku. Nilai buku tahun berjalan aset tetap dapat kita hitung teman-teman berdasarkan kelompoknya tadi. Dari dasar ini dapat dilihat nilai buku setiap aset tetap. Apabila terdapat perbedaan, dapat mengonfirmasi ke pihak manajemen. Biasanya perbedaan-perbedaan ini terjadi karena adanya penjualan aset tetap atau juga penilaian kembali aset tetap, dan ini harus dikonfirmasi kepada pihak manajemen. Ya, cukup sekian teman-teman informasi atau video di kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil prinsip positif dari video ini dan juga dapat mempelajari dari video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.